Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Bapak Sugiono SPD MSI selaku mentor Angkatan 78. Kemudian yang saya hormati pemakalah Bapak Aris Setiawan. Yang saya hormati pula Bapak Ibu guru sekalian. Sebelumnya marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat karunia hidayahnya pada kita semua, sehingga siang hari ini kita dapat berkumpul di SMK Negeri 2 Surakarta dalam rangka seminar orientasi nilai dan etika. Untuk menyingkat waktu, langsung saja saya sampaikan kepada Bapak Aris Setiawan selaku pemakalah nilai dan etika. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan yang baik ini kita bisa berkumpul pada seminar orientasi yang dimana ini menjadi satu prasyarat untuk peserta yang penilaiannya nanti akan menjadi satu indikator kelulusan. Yang kami hormati Bapak Sugiono selaku mentor kami bersama, yang dalam hal ini adalah Kepala Sekolah SMK Negeri 2 Surakarta. Yang kami hormati Bapak Ibu guru, sesama peserta, semoga masih semangat ya Bapak Ibu. Nah, terima kasih. Semangat yang kita lakukan pada saat ini, lelah yang kita lakukan pada saat ini, semoga menjadi lillah Bapak Ibu. Amin. Semoga barokah untuk kita semua. Langsung saja, karena keterbatasan waktu yang kita miliki untuk melakukan seminar ini, maka ini menjadi salah satu pelaksanaan seminar yang harus dilalui. Yang pertama terkait dengan hal-hal yang menjadikan kita harus menyelesaikan ini adalah sebelum kami memperbanyak kata-kata gitu ya, supaya nanti tidak bosan Bapak Ibu, perkenalkan, nama saya Aris Setiawan. Saya bertugas di SMA Negeri 6 Surakarta, jadi guru agama Islam. Langsung saja kami sampaikan beberapa materi terkait dengan kenapa kita melakukan MOC ini atau orientasi pegawai pemerintah dengan kontrak kerja ini. Ini perintah undang-undang Bapak Ibu, perintah undang-undang bahwa setiap ASN itu harus mendapatkan pengembangan ataupun pemahaman terkait dengan pembekalan dari pemerintah yang berkaitan dengan tujuan di mana pemerintah tersebut mengangkat kita. Nah, maka secara komprehensif supaya kita mempunyai pengetahuan terkait dengan tupoksi gitu ya. Ini sudah juga maksud dan tujuannya bahwa ASN P3K ini terutama di angkatan kita ini supaya bisa mengerti visi misi yang ada di Jawa Tengah sebagai induk OPD kita ataupun pemerintah provinsi ini sebagai pengangkatan kita. Nah, maka MOC ini kita diberikan waktu untuk melakukan pengembangan diri, menerima penjelasan maupun terkait dengan undang-undangnya itu pada waktu yang sudah ditentukan tanggal 17 sampai tanggal 27 November, yang dimana pelaksanaan ini adalah blended learning, LMS dan mentoring. Berikutnya visi misi Jawa Tengah ini yang nantinya kita turunkan sebagai acuan kita untuk membuat RHK. Nah, visi misi yang Jawa Tengah ini, Jawa Tengah sebagai penumpu pangan dan industri nasional yang maju, sejahtera, berbudaya dan berkelanjutan. Nah, dalam hal ini kita breakdown ataupun kita pelajari, setelahnya di breakdown melalui visi misi misinya dari Jawa Tengah sendiri, karena misi ini adalah cara supaya visinya itu bisa tercapai. Nah, dalam hal ini kita guru di sekolahan, maka ini akan menjadi penting untuk kita pahami supaya ketika kita membuat RHK nanti juga sesuai dengan visi misi sekolah yang di breakdown ke RHK kita masing-masing. Berikutnya terkait dengan struktur organisasi yang ada di Jawa Tengah saat ini, gubernur yang menjabat adalah Komjen Pol Purnawirawan Dr. Andes Ahmad Lutfi. Ini menjadi gubernur kita saat ini, yang dimana dalam kepegawaian itu sebagai pimpinan tertinggi.
seperti itu. Nah, sedangkan yang berkaitan dengan visi misinya ini tentunya yang berkaitan dengan apa yang menjadi tujuan Bapak Gubernur. Nah, berikutnya kami turunkan ke OPD Bapak Ibu. Nah, di SMA Negeri 6 Surakarta saat ini dipimpin oleh Bapak Santosa karena juga kemarin baru saja penyerahan, yang saat ini bertugas mengemban amanah di SMA Negeri 6 Surakarta, dan di kepala TU-nya adalah PLT Bapak Rudi dan beserta jajarannya. Nah, sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, kita di OPD masing-masing kita punya 3 fungsi. Yang pertama adalah instruksional, yaitu sebagai pengajar. Yang berikutnya sebagai edukasional, itu sebagai pendidik, transfer knowledge pada anak-anak, yang dimana kita bisa memberikan sesuai dengan RHK yang sudah kita susun. Dan yang ketiga fungsinya adalah sebagai manajerial. Kita berfungsi di OPD kita masing-masing ini sebagai fungsi manajerial, Bapak Ibu. Manajerial itu ya tidak hanya kita mengajar di kelas, kita juga harus mengerjakan administrasi dan sebagainya. Seperti tadi banyak teman-teman kita yang mendapatkan tambahan sebagai wali kelas. Terus berikut tujuan instansi atau unit kerja mandiri ada 6 di situ, mulai dari menetapkan pribadi peserta didik ini sebagai pengamal agama yang kuat, toleran, berakhlak mulia, berkepribadian nasional dan cinta tanah air melalui pengembangan dan iklim sekolah yang kondusif. Sampai yang ke-6 itu menyiapkan peserta didik agar mampu berkompetisi secara nasional dan internasional. Ini tujuan instansi. Nah, berikut di sini ada rencana hasil kerja kami. Ini yang diintervensi ada 5 Bapak Ibu yang kami sampaikan. Yang kami merah ini, yang saya merah ini, yang nantinya akan menjadi sampling saya untuk RHK-nya gitu. Akan tapi secara keseluruhan RHK-nya ada 5. Kami memilih terkelolanya kegiatan pengembangan kompetensi guru dan tenaga kependidikan. Nah, rencana hasil kerja yang kami pilih yang di dalam hal ini adalah yang diintervensi itu untuk rencana hasil kerja saya. Yang pertama, dalam RHK yang diintervensi itu kami breakdown menjadi 3 rencana hasil kerja. Yang pertama, meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai partisipan kegiatan seminar, lokakarya dan sebagainya. Nah, dari indikator individunya presentasenya 95%, untuk kuantitasnya 2 kegiatan, waktu 12 bulan. Terus kegiatan dan tahapan, yang pertama perencanaan kegiatan seminar, melaksanakan kegiatan seminar dan evaluasi tindak lanjut setelah kegiatan seminar berlangsung. Nah, outputnya undangan atau kegiatan seminar untuk rekan-rekan guru. Yang kedua adalah sertifikat kegiatan. Nah, dalam penerapan hal ini, core value-nya adalah yang pertama, saya melaksanakan tugas dengan tanggung jawab, itu akuntabelnya. Secara kompeten saya melaksanakan tugas dengan kualitas yang terbaik, sekuat tenaga. Dan yang ketiga adalah masih akuntabel, melaksanakan evaluasi dan refleksi dengan bertanggung jawab. Terus background yang kedua, saya meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai peserta kegiatan pelatihan atau bimbingan teknis. Kualitasnya 95%, untuk kuantitas jumlah dokumen 2 dokumen dalam waktunya 12 bulan. Nah, kegiatan atau tahapan yang saya lakukan, perencanaan kegiatan pelatihan atau bimbingan teknis. Yang kedua, pelaksanaan kegiatan atau pelatihan bimbingan teknis. Yang ketiga, evaluasi dan tindak lanjut. Terus untuk output kegiatannya, undangan dan sertifikat kegiatan masih sama. Penerapan core value ASN berakhlak, yang pertama akuntabel, melaksanakan tugas secara tanggung jawab, kompeten, dan saya melaksanakan evaluasi dan refleksi dengan bertanggung jawab. Terus berikutnya, yang ketiga, terlaksananya peran sebagai anggota Asosiasi Guru Pendidikan Agama Islam atau AGPAI. Kualitasnya 95%. Terus kuantitasnya adalah 2 dokumen, waktunya 12 bulan dalam 1 tahun.
kegiatan ataupun tahapan yang saya lakukan mendaftar ke asosiasi tersebut. Terus yang kedua berdiskusi dengan rekan-rekan sejawat. Yang ketiga berbagi praktik baik ketika sudah melaksanakan kegiatan tersebut. Nah, output kegiatannya adalah keanggotaan di asosiasi tersebut. Yang kedua pengembangan modul pembelajaran yang nantinya bisa kami bawa balik ke sekolah. Dan yang ketiga pembelajaran kooperatif, artinya kita nanti bisa sampaikan tularkan ke anak-anak dari output tersebut. Saya lakukan berkomitmen untuk memberikan pelayanan yang lebih baik di bidang pendidikan, berorientasi pelayanan untuk anak-anak maupun nanti untuk masyarakat. Yang kedua adalah kolaboratif. Kami setelah berhasil dan sebagainya dengan asosiasi berdiskusi dengan rekan-rekan sejawat di sana, kembali kita sampaikan kepada rekan-rekan yang ada di sekolah ketika berkaitan dengan hasil. Yang ketiga, terbuka dalam bekerja sama dengan teman sejawat ketika melaksanakan penyampaian transfer ilmu itu bisa nanti secara kolaboratif. Next, Bu. Nah, simpulan dan manfaat atas kegiatan emosi ini, yang pertama sebagai orientasi ini gitu ya, membekali kita sebagai guru itu dengan bekal yang umum ataupun secara komprehensif, secara keseluruhan itu untuk menjadi pendidik yang profesional dan berintegritas sehingga dapat meningkatkan kualitas pendidikan di Jawa Tengah. Terakhir, manfaat melalui orientasi ini, guru P3K siap menjadi agen perubahan dalam mewujudkan visi pendidikan di Jawa Tengah yang berkualitas dan merata. Mungkin terima kasih atas waktu yang diberikan untuk pemaparan dari seminar kami. Waktu saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Demikian tadi paparan dari Pak Aris Setiawan. Selanjutnya sesi tanya jawab. Monggo Bapak Ibu, siapa yang ingin bertanya? Ibu Dewi. Monggo Bu Dewi. Terima kasih. Satu hal yang akan saya tanyakan kepada Pak Ari yang luar biasa penyampaian materinya. Tadi Bapak menyampaikan diedakan yang terkait dengan poin bergabung dengan AGPA ini, Pak. Nah, apakah Bapak bisa memetakan kira-kira adakah hambatan dan solusi apa yang Bapak tempuh untuk mengatasi hambatan tersebut? Terima kasih, Pak. Terima kasih Bu Dewi atas pertanyaannya. AGPA ini adalah asosiasi ataupun organisasi profesi, sama kalau kita PGRI itu adalah sama. Jadi kita bergabung dengan organisasi selama itu dilindungi undang-undang itu adalah hak kita untuk berasosiasi, berkumpul dan bermusyawarah. Apalagi dalam organisasi profesi. Nah, kalau selama ini yang saya lakukan, kendala yang saya temukan adalah memang pembagian waktu yang mungkin kegiatan-kegiatan dari asosiasi itu atau dari organisasi profesi itu memang sebenarnya banyak. Akan tapi dengan tidak meninggalkan tugas atau tupoksi yang ada di sekolah. Nah, maka solusi yang saat ini saya ambil adalah berdiskusi dengan atasan langsung. Ketika kita diizinkan untuk berkegiatan dengan kita bisa bertanggung jawab, maka ini akan menjadi kolaborasi yang sangat baik, karena nanti ketika outputnya adalah sebagian itu ilmu yang didapat, kita juga share kepada teman-teman dan murid yang ada di sekolah. Mungkin itu seperti itu Bu Dewi. Terima kasih. Terima kasih Bu Dewi, sudah puas dengan jawaban Pak Ari? Kalau belum nanti dipuaskan lagi. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Ini sudah di penghujung acara. Saatnya masukan dari Bapak Mentor pada Bapak Sugiono. Kami persilahkan. Temanya tentang pengembangan kompetensi. Jadi kalau tadi ke Bapak Ibu yang lain lebih kebanyakan tadi ke pembelajaran. Ini kalau yang pengembangan kompetensi itu jadi Bapak Ibu bahwa fungsi dari pengembangan kompetensi itu kan termasuk dalam kompetensi yang harus kita kuasai, yaitu kompetensi profesional, karena kan
apa yang kita lakukan itu bagaimana kompetensi profesional itu mampu menunjang kompetensi wajib ya, di samping pedagogi, sosial, dan kepribadian itu juga harus punya kompetensi profesional dengan cara mengembangkan kompetensi. Mengembangkan kompetensi tujuannya apa? Ya up to date lah gambarnya seperti itu. Menyangkut termasuk dalam mungkin pembelajaran, kemudian juga dalam penguasaan media, IT dan lain sebagainya, itu kan termasuk dalam kompetensi profesional. Yang pertama tadi yang menarik itu tentang kompetensi, dan yang kedua tentang, kalau saya lihat tadi Pak Hari itu masuk ke dalam komunitas Belajar, Pak. belajar ya. Asosiasi. Jadi dalam hal ini juga kegiatan-kegiatan ini untuk mengaktifkan komunitas belajar. Kalau di SMK 2 komunitas belajarnya apa? Terang ya? Apa? Pijar. Terang apa pijar? Apa? Kalau pijar kok Pak? Pijar. Apa itu? Itu punyanya GNA ya? Happy belajar, Pak. Jadinya apa namanya, jurusan itu punya komunitas sendiri, GNA gitu. sendiri. Kemarin ya bukan produktif, adaptif ya. Rumpun. Ya, rumpun ya. Tapi nanti alangkah lebih baik bahwa komunitas belajar itu tidak terkotak-kotak. Jadi dalam satu sekolah itu hanya ada satu komunitas belajar di mana wadah komunitas belajar itu bisa dijadikan sebagai tadi best practice, yaitu share pengalaman terbaik. Saya kalau di sekolah yang lama itu setiap bapak ibu guru yang ikut atau berkesempatan mengikuti diklat dan lain sebagainya, dan itu pakai anggaran sekolah, itu saya wajibkan untuk diseminasi kepada teman yang lain. Jadi sekolah ini bayari cucuk orang mau buat bapak ibu sendiri, tapi juga temannya dapat oleh Pak Budi dulu. gitu. Jadi gitu ya Pak ya. Berarti nanti mungkin ke depannya Pak Budi harus diklat itu diseminasi kalau tentang gitu. Jadi ilmunya di-share. Itu memang ya gampangannya efisiensi kan seperti itu. Di samping itu kan juga nek ilmu ditulangnya kan orang kelong, justru kan tambah pahala juga. Jadi yang perlu ditingkatkan tadi bagaimana Bapak Ibu itu pengembangan kompetensinya seperti yang dijelaskan oleh Pak Hari, kemudian juga keikutsertaan di dalam komunitas belajar di mana bisa atau mampu untuk mendukung bagaimana share best practice atau pengalaman terbaik. Sehingga kan masalahnya apa Bapak Ibu, kadang-kadang kita itu perlu gambaran apa ya, misalkan pengalaman terbaik dari Pak Baroto tentang mengajari beda satu dengan yang lain. Kadang mungkin pengalaman terbaik atau best practice itu kan bisa diterapkan dari satu sekolah ke sekolah yang lain. Itu saya kira masukan atau review dari saya terhadap makalah yang disampaikan oleh Pak Ali. Sekali lagi plus untuk Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Mentor. Tadi Bapak Mentor sudah aplaus dengan Pak Ari, sekarang kita aplaus buat Bapak Mentor. Luar biasa sekali, sehingga kita bisa terpantik untuk melakukan best practice, diseminasikan ke teman-teman yang lain. Bapak Ibu yang saya hormati, saya kira waktu sudah menunjukkan jam krusial. Kurang lebihnya saya akhiri ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.